Untuk menyelesaikan sengketa, YouTube setuju membayar Presiden Donald Trump 408 miliar rupiah. Kota Yiwu, Cina dikenal supermarket dunia, kebanjiran order jelang Piala Dunia 2026. Mengenal lebih dekat Afghanistan, negara warisan peradaban dari Kabul ke Bamiyan. Halo, apa kabar pemirsa? Anda menyaksikan Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Bersama saya, Restu Wulandari, inilah Mata Dunia selengkapnya. Kita langsung saja ke berita pertama pemirsa. YouTube setuju membayar 24,5 juta dolar Amerika atau setara 408 miliar rupiah demi bisa menyelesaikan gugatan hukum dilayangkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Gugatan dilayangkan Trump usai akunnya di YouTube ditangguhkan pada 2021. YouTube setuju membayar 24,5 juta dolar Amerika atau sekitar 408 miliar rupiah untuk menyelesaikan gugatan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait penangguhan akunnya usai kerusuhan di Capitol pada 2021. YouTube menangguhkan akun Trump setelah serangan 6 Januari 2021 di gedung Capitol Amerika Serikat dengan alasan feed diunggah melanggar kebijakan YouTube karena menghasut kekerasan. YouTube memulihkan akun Trump lebih dari 2 tahun kemudian dengan alasan para pemilih bisa mendengar informasi yang sama dari kandidat-kandidat nasional utama menjelang pemilu. Dalam gugatannya, Trump menuduh YouTube mencegahnya menjalankan hak konstitusional atas kebebasan berbicara dengan melarangnya tanpa batas waktu dari platform tersebut. Kemenangan besar ini membuktikan bahwa sensor oleh Big Tech memiliki konsekuensi, demikian penjelasan Trump di Truth Social. Kesepakatan ini menjadi Google sebagai perusahaan teknologi besar terakhir menyelesaikan gugatan diajukan Trump pada Juli 2021, menuduh mereka secara ilegal membungkam pandangan konservatif. Beralih ke informasi lain pemirsa, aksi global Sumut Flotilla dibajak militer Israel di perairan internasional tak jauh dari Gaza. Ratusan awak kapal diculik tentara penjajah dan dibawa ke penjara Israel. Aksi ini menuai kemarahan publik. Kapal tak dikenal mendekati armada global Sumut Flotilla saat memasuki zona berisiko tinggi menuju Gaza. Para aktivis mengaktifkan langkah keamanan. Hingga Kamis siang 2 Oktober 2025 waktu setempat, 3 kapal global Sumut Flotilla masih berlayar menuju Gaza. Operasi militer Israel dilaporkan membajak, menggerebek sisanya dan menculik ratusan aktivis dan relawan. Penyelenggara Global Sumut Flotilla melaporkan pasukan Angkatan Laut Israel menaiki kapal sekitar 70 mil laut atau 130 km di lepas pantai Gaza, memutus komunikasi dan mengganggu sinyal ketika armada mendekati daerah kantong di blokade. Seluruh armada mencakup lebih dari 40 kapal sipil dan sekitar 500 aktivis dicegat pasukan Israel pada Rabu malam. Dilaporkan 22 kapal bagian dari armada dicegat di laut. Lebih dari 201 orang dari 37 negara berada di kapal tersebut. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan 23 warganya sudah ditahan usai pasukan Israel membajak kapal-kapal dari armada ketahanan global dalam perjalanan ke Gaza. Volunteers in the flotilla and once I received the news, I contacted my counterpart in Qatar and Turkey, President Erdogan, and I'm communicating with the office of the President of Egypt, Abdel Fattah Sisi, and similarly, we, both the Foreign Minister and myself, contacting Secretary Rubio of the United States and some of the members to appeal
for them to intervene to get all those arrested and released. The only alleged crime is their concern for the sick, elderly, and those dying of hunger in Gaza and Palestine. And I pray, inshallah, and we'll do our best to secure the immediate release and at the same time care for the welfare of those suffering in Gaza. Thank you. Anwar mengatakan akan mencari dukungan dari para pemimpin Timur Tengah dan sekutu internasional, termasuk Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio, untuk mendorong pembebasan mereka. Masih seputar Israel dan juga Palestina, pemirsa, gelandang Prancis Paul Pogba memimpin gerakan 51 atlet internasional menekan UEFA dan FIFA boikot sepak bola Israel. Dalam petisi, mereka menuntut Israel disuspensi dari semua ajang sepak bola dunia. Para pesepak bola dunia ikutan petisi mencoret Israel dari Piala Dunia, tepatnya kualifikasi Piala Dunia 2026. Paul Pogba ikut serta. Gerakan boikot Israel dari panggung olahraga bergema lantaran genosida Israel pada Palestina. Dilaporkan The Times, para atlet ikutan petisi digagas Athletes for Peace. Mereka meminta UEFA dan FIFA mencoret timnas Israel dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Israel akan berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa, tergabung di grup 1 bersama Italia, Norwegia, Estonia, dan Moldova. Pogba menyatakan solidaritasnya mendukung Palestina dan mengutuk kekerasan di Gaza. Petisi itu juga menyoroti tewas pemain sepak bola Palestina Sulaiman Al-Obeid, dilaporkan korban serangan Israel. Sejumlah atlet menandatangani petisi ini, diantaranya Hakim Ziyech pernah membela Chelsea dan Ajax, Chicks Dokure dari Crystal Palace, mantan kapten Ipswich Town Sam Morsy, serta mantan bintang kriket Inggris Moeen Ali. Pemirsa, jangan kemana-mana karena usai jeda masih ada informasi menarik lainnya. Mata Dunia segera kembali. Anda kembali bersama kami di Mata Dunia. Pemirsa, seorang pria dibekuk petugas dari agen federal lantaran diduga merusak fasilitas Ice Portland. Penangkapan melibatkan belasan petugas. Inilah suasana penangkapan seorang laki-laki. Terlihat pria tersebut digotong dua petugas. Dihitung-hitung, ada belasan petugas berjaga dan ikut serta dalam penangkapan. Dilaporkan Fox News Jumat 3 Oktober 2025, pria tersebut dibekuk dan ditahan petugas di tempat fasilitas Ice Portland pada Rabu malam 1 Oktober 2025 waktu setempat. Dikutip dari KWG.com, Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika atau DHS mengatakan protes ricu di fasilitas imigrasi dan penegakan bea cukai atau ICE di South Portland pada Selasa 30 September 2025. Diklaim lebih dari 100 orang menyerbu gedung dan bentrok dengan aparat penegak hukum. Tim KGW di lapangan dan mewawancarai warga sekitar menunjukkan situasi tidak seseram digambarkan di DHS. Tim KGW di lokasi mengamati kerumunan dengan jumlah tidak lebih dari 40 orang.
Para pengunjuk rasa mendatangi fasilitas imigrasi dan penegakan bea cukai atau ICE karena menilai kebijakan imigrasi diberlakukan Presiden Donald Trump diskriminatif dan tidak manusiawi, terutama terhadap para pencari suaka serta keluarga imigran yang bertahan di fasilitas ICE. Beberapa peserta aksi membawa spanduk bertuliskan "No human is illegal" dan "Abolish ICE". Beralih ke informasi lain pemirsa, Piala Dunia FIFA 2026 digelar kurang dari setahun. Daerah Yiwu di Provinsi Zhejiang, Cina Timur sudah sibuk berproduksi dan berbagai kegiatan perdagangan. Kota berjuluk supermarket global banjir orderan jelang ajang olahraga bergengsi tingkat dunia. China's use demand is heating up for 2026 FIFA World Cup merchandise. Yiwu dikenal dunia sebagai kota dengan julukan supermarket global menjadi sentra produk sebagai respon tinggi permintaan jelang Piala Dunia 2026. Berbagai pernak-pernik, perlengkapan tim hingga produk olahraga berstandar internasional dipasok dari kota ini. Pedagang dan produsen begitu antusias. Piala Dunia merupakan salah satu ajang olahraga internasional paling berpengaruh, diadakan setiap 4 tahun sekali memicu lonjakan konsumsi produk olahraga. Melansir Xinhua, Jumat 3 Oktober 2025, data dari Bea Cukai Yiwu menunjukkan dari Januari hingga Agustus 2025, nilai ekspor produk dan peralatan olahraga kota tersebut mencapai 7,89 miliar yuan atau sekitar 19,7 triliun rupiah, meningkat 18,3% dibandingkan periode sama tahun lalu. Ekspor ketiga negara tujuan utama yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko mencapai 2,15 miliar yuan atau sekitar 5,4 triliun rupiah, naik 10,1% dibandingkan periode sama tahun lalu. Kali ini saya akan mengajak Anda ke Afghanistan, pemirsa. Afghanistan, negeri di persimpangan Asia, menyimpan kisah panjang peradaban dunia. Di balik bayang-bayang konflik, negara ini memiliki warisan sejarah, budaya, dan kekayaan alam yang luar biasa. Dan seperti apa keindahan Afghanistan, berikut tayangannya untuk Anda.
Pulang di Gor, langkah kita berlanjut menuju Lembah Indah Bamiyan. Dulu dikenal sebagai pusat agama Buddha di jalur sutra. Sampai di Lembah Bamiyan, berada di Afghanistan, bagian tengah dikelilingi pegunungan Hindukush. Daerah ini berada di ketinggian sekitar 2.500 meter di atas permukaan laut, sehingga beriklim sejuk dan memiliki pemandangan alam menakjubkan. Gua-gua Bamiyan dipahat di tebing batu pasir. Dulunya digunakan sebagai biara Buddha dan tempat tinggal para biksu. Beberapa gua dihiasi dengan lukisan dinding kuno menggambarkan pengaruh seni Persia, India, dan Yunani. Tak hanya peninggalan budaya, wajah Afghanistan juga bisa dilihat dari kehidupan sehari-hari masyarakatnya, terutama di ladang dan perkebunan. Selain sejarah, Afghanistan juga bergantung pada sektor pertanian. Lebih dari 60% penduduk bekerja di bidang ini. Hasil utama pertanian mencakup gandum, jagung, buah delima, anggur, aprikot, almond, dan pistasium. Produk buah delima Afghanistan bahkan dikenal sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Namun, tantangan besar membayangi. Kondisi geografis yang kering, sistem irigasi yang sederhana, dan konflik berkepanjangan membuat hasil pertanian sering tidak stabil. Meski begitu, ladang dan perkebunan tetap menjadi sumber kehidupan bagi jutaan keluarga di Afghanistan. Dari ibu kota Kabul yang penuh sejarah, menara megah di Gor, patung raksasa di Bamiyan, hingga ladang pertanian yang subur, Afghanistan menunjukkan wajah lain jarang terlihat. Warisan budaya dan alamnya menjadikan negeri ini bukan sekedar wilayah konflik, melainkan tanah menyimpan kekayaan peradaban dunia. Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena usai jeda Mata Dunia akan kembali dengan informasi yang lebih menarik. Jangan kemana-mana. Terima kasih Anda masih bersama kami di Mata Dunia. Pemirsa, ngantuk kalau sedang belajar sejarah? Seorang guru SMA di Virginia punya kiat membuat murid-muridnya tertarik dan semangat belajar mata pelajaran ini dengan metode visual dan interaktif. Berkat kreativitasnya, Shane Miller meraih predikat guru sejarah terbaik 2021 dari Mount Vernon, Yayasan Pengelola Aset Lahan Presiden pertama Amerika, George Washington. Good morning. Good morning. What's up, folks? Hey, how y'all doing? We're going to talk about some prevalent figures in African American history, some of the rock stars that we know about. We're also going to talk a little bit about some of the figures that we don't cover a lot. One of the questions that I get every year is, Miller, why are we learning about history? I was like, well, because hopefully we don't repeat the mistakes of the past. But the biggest point that I want students to get out of a history course is that they can literally make history every single day. Think about their identity. What contributions did they make to African American history? What contributions did they make to African history? So history introduces them to all these concepts, ideas, geographies, political structures, systems across the world. But the key of it is identity. If they understand the world around them, then they can start to see themselves with a little bit more clarity. What I find is that if I lecture to them for an hour straight, they're probably gonna fall asleep on me. I use a lot of visual arts, so what they're doing is they're making collages. They're making timelines. They also create music. My students have written lyrics before. We up in the doghouse, but you in the dog pound. Sometimes they make visual representations like documentaries, short films, or based on class content. What do you respect about Angela Davis?
I guess just like her activism and wanting to like actually help and do something for the Black community. So by introducing new figures for them to think about, they're like, oh wow, this person did these wonderful things in this world, but what they did attracts me because it's something that I want to do, something that I want to impact the world with. So they're making those connections between these historical figures in their own life. Who do you got? Muhammad Ali. I chose Muhammad Ali because he's my favorite boxer of all time, and possibly even my favorite fighter of all time. He was always a very well-spoken person and just brought a lot of peace to the world, I would say. It's our ever-evolving mural. At the very beginning of the year, I had every single student in all of my classes to come and add a contribution to the whiteboard. They have to draw a picture. And I gave them some very simple rules. It has to be positive, has to be uplifting. So I like Mr. Miller's class a lot because it's really fun, it's really interactive. So the joy that I get out of it is just seeing that light bulb appear above their head because they're always coming up with ideas. They bring comedy to the table. They keep me on my toes because I think I'm asking them trivia questions. They're asking me trivia questions about historical things as well. So I just enjoy being around my students, and they teach me just as much as I teach them. Kita ke informasi lain pemirsa, peningkatan harga pupuk dan upah pekerja hingga naik turun harga komoditas pertanian membuat banyak pemilik lahan di Amerika Serikat kesulitan tetap menghidupkan usaha agrikultur mereka. Apakah beternak atau bercocok tanam? Banyak akhirnya beralih ke agrowisata, diburu dan diminati sejak pandemi COVID. Sebuah peternakan sapi dan kambing di daerah pedesaan negara bagian Wisconsin kini memiliki fungsi ganda. Sebuah mobil karavan di area peternakan menjadi tempat menginap bagi pengunjung lewat layanan sewa kamar online Airbnb. We focus on agritourism through the use of Airstream and HipCamp on Airbnb. And we raise livestock and do farm dinners and are really focused on bringing people out and having them a connection to agriculture. Desa tempat peternakan ini berada hanya sekitar 2 jam perjalanan mobil dari Milwaukee dan 2,5 jam dari Chicago. I was like, if we get, 5 bookings a month, like it justifies, heating the space and all of that. And it definitely took off and a lot in the Chicago market. A lot of people looking for open space and a little bit of quiet. So it really took off. Permintaan akan agrowisata meningkat sejak pandemi COVID, saat warga kota-kota besar mencari kegiatan di udara terbuka. Chicago shut down, Madison shut down, and it was like, where can we go that's, open space? And so we saw a huge jump in it during 2020 for sure. Di North Carolina, seorang peternak yang tadinya menjual daging ternaknya ke restoran setempat, akhirnya juga memperluas usahanya ke agrowisata, juga akibat pandemi. We diversified into agritourism with the onset of COVID, and with the closure of restaurants, we had no market. So we diversified into primitive camping, allowing people to come in their cars and their tents and their RVs and their trailers to camp by our river or up in our hills. We provided a little fireplace for them, a campfire pit, and it just turned into a wonderful enterprise for us to help sustain the farm. Pengamat memperkirakan industri agrowisata di Amerika bernilai total $4,5 miliar. Really, this is a consumer movement that's an outgrowth of the local food movement or the good food movement, that consumers are looking for more authentic experiences for the most part. Menurut konsultan data AirDNA, jumlah penginapan di peternakan meningkat 77% dalam 5 tahun. Memanfaatkan tak hanya Airbnb, tapi juga layanan sejenis seperti HipCamp dan Harvest Hosts. Menurut pantauan Departemen Pertanian Amerika Serikat, pemasukan rata-rata peternak dan juga petani berkurang sekitar 23% dibandingkan angka 2022, yang merupakan penurunan sangat signifikan. Dan karena itu, sebagian pemilik lahan lalu beralih ke agrowisata untuk ikut menghidupi peternakan mereka atau bahkan menjadi alternatif pemasukan utama.
Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita di Mata Dunia kali ini. Terus saksikan Mata Dunia hanya di Berita Nasional TV. Saya Rostulandari beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.